Oke, masih semangat ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kita akan lanjut lagi nih topik berikutnya yang akan membahas terkait dengan teknik penelusuran kepustakaan secara online. Karena sekarang ini sejak pandemi COVID-19 yang melanda kita bertahun-tahun kemarin, kita sudah di-push gitu ya. Sama sebenarnya kita kalah jauh ya dengan luar negeri yang memang sudah digitalisasinya luar biasa hebat. Ya, kita mengalami kemunduran tapi menjadi kemajuan akibat Covid gitu ya. Di balik kemunduran ada percepatan gitu ya. Karena Covid semuanya kita hibrid ya, kita harus by online gitu ya, semua secara online, sehingga kita sudah harus terbiasa dengan sistem online ini, termasuk dalam perkuliahan gitu ya. Semua terbiasa dengan yang namanya Zoom meeting, terbiasa dengan Google Meet ya, karena sudah sudah menjadi habit ya, kebiasaan. Nah, termasuk di dalam penelitian Bapak Ibu ya. Teknologi ini sudah semakin canggih, bahkan sudah ada AI ya yang luar biasa. Tinggal kita ketik saja bisa langsung muncul gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar Bapak Ibu dalam melakukan penelitian, keorisinalitasannya itu yang penting sebenarnya. Ya, sebenarnya dengan menggunakan AI pun bisa, tapi itu tidak orisinal. Nah, Bapak Ibu nanti harus tahu bahwa dalam melakukan penelitian aspek orisinalitas itu sangat penting, di mana nanti Bapak Ibu biasanya akan menandatangani gitu ya, yang namanya pernyataan keaslian ya, orisinalitas dari penelitian Bapak Ibu, bahwa itu bukan bukan punya orang lain, bukan ciptaan orang lain, dan memang murni karya Bapak Ibu dan rekan-rekan sendiri yang buat. Karena kalau seandainya itu adalah ciptaan dari yang bukan Bapak Ibu dan rekan-rekan buat, maka ada sanksinya gitu dari pihak institusi. Jadi kalau bisa kita hindari ya Bapak Ibu ya, jangan sampai melakukan hal demikian ya. Lebih baik tertatih-tatih dalam proses belajar daripada cepat tapi instan yang memang tidak sesuai dengan seharusnya. Nanti malah akan menjadi mendapatkan hukuman di belakang kan, ujung-ujungnya lebih parah daripada kita tertatih-tatih di awal. Jadi semangat terus ya. Nah, jadi kita bahas terkait dengan penelusuran kepustakaan. Apa sih gitu ya penelusuran kepustakaan itu? Artinya itu memang mencari ya Bapak Ibu, searching, kita tuh searching. Kita tuh mencari. Ketika udah dicari, banyak nih yang keluar, kita pilih gitu. Nah, ketika kita pilih ya baru kita simpan. Kira-kira kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari kalau kita tidak tahu cara aksesnya? Kan gitu pertanyaannya. Ya kan? Nah, sehingga kita penting sekali harus tahu bagaimana cara mengaksesnya itu gitu. Jangan sampai kita tidak mengetahui bagaimana cara aksesnya. Nah, makanya nanti akan belajar bersama-sama. Tolong disiapkan laptopnya untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua itu, sambil menonton, sambil diikutin di laptopnya ya, sesuai dengan panduannya gitu ya. Kemudian diharapkan ya bisa mendukung nantinya kerangka teori dan metodologi penelitian Bapak Ibu ya yang disusun gitu ya terkait dengan kepustakaannya. Apa sih tujuan dari penelusuran online itu gitu ya? Kenapa kita harus repot dengan online? Sebenarnya sih tidak repot ya Bapak Ibu ya. Ini malah justru membantu kita secara cepat, nggak perlu datang, menghabiskan waktu ya di perjalanan. Bayangin nggak sih ya, perjalanan itu macet, belum lagi pakai ongkos gitu kan ya. Nah, ini secara online loh Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ya cukup dengan kuota sih gitu ya. Kuota di handphone kita pun bisa Bapak Ibu ya, ataupun di wifi di rumah ya, bisa digunakan, diberdayakan untuk kita mengakses gitu ya, terkait dengan hal-hal yang perlu kita buat di dalam kajian pustaka kita tadi gitu.
dimana kita bisa cari di situ referensi-referensi yang terkait sesuai dengan topik kita dan kemuktahirannya, dalam arti tahun terbitnya. Kita bisa lihat ya, apakah dia tahun terbitnya sudah lampau ya, sudah melebihi dari 10 tahun terakhir tadi, atau masih nih masuk nih ya kategori yang bisa kita ambil untuk kita jadikan di dalam kajian pustaka kita gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghindari duplikasi topik Bapak Ibu. Nah, jurnal penelitian itu kan judul penelitian kita itu kan bisa saja sama dengan punya orang. Dengan kita klik searching gitu ya judul kita tersebut, wah ternyata banyak banget nih, udah pernah nih gitu kan. Nah, itu menjadi dasar, wah jangan berarti untuk kita lakukan lagi gitu. Jadi jangan sampai sifatnya adalah duplikasi ya Bapak Ibu ya, karena nanti plagiatnya itu akan tinggi banget gitu. Uji plagiarismenya itu pasti akan tinggi nantinya resikonya, sehingga makanya harus ada pembaruan gitu, keupdatean yang akan mau diteliti ya. Jadi jangan sampai dengan sama ya. Perkembangan topiknya gitu ya, itu juga menjadi dasar kita telusuri, itu juga ketahuan oh ternyata sudah sampai sini misalnya nih. Yang kita mau teliti itu topik yang jadul banget gitu, orang udah beranjak ke yang lain misalnya ya. Ini deh, kompres luka misalnya ya. Kompres luka kita masih mau membandingin dengan yang namanya NaCl dengan betadine gitu misalnya. Padahal sekarang ini sudah berkembang yang namanya rawat luka itu sudah pakai wet dressing ya kan, udah yang namanya pakai chlorhexidine, udah menggunakan yang namanya hidrokoloid dan lain sebagainya. Nah, ini kita masih betadine gitu. Aduh, kemana aja gitu kan ya. Padahal topiknya itu sudah berkembang luas banget gitu. Nah, dengan kita telusuri secara online Bapak Ibu dan rekan-rekan, itu mempermudah sekali membuka wawasan kita. Oh, ternyata di luaran sana itu sudah melakukan penelitian A, B, C, D gitu kan. Nah, itu menjadi apa? Dasar kita tuh Bapak Ibu ketika kita menelusuri gitu. Nah, sumber kepustakaan online itu mana aja sih Bapak Ibu ya? Kita bisa cari di Google Scholar, di ResearchGate, kemudian di DOAJ, di PubMed ya, Science Direct, JSTOR ya, repositori institusi dan perpustakaan digital. Nah, ini Bapak Ibu bisa akses semuanya ya, termasuk di kampus nih ya. Institusi masing-masing ini memiliki yang namanya repository, perpustakaan e-library. Nah, ini bisa Bapak Ibu akses gitu. Jadi tanpa perlu ke perpustakaan langsung, dengan adanya e-library ya itu bisa Bapak Ibu akses gitu dengan mudah ya. Nah, ini silahkan ya sudah mulai mencoba-coba ya. Nah, tekniknya Bapak Ibu waktu kita mencari gitu ya artikel ataupun e-book yang kita inginkan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai kata kunci gitu, kata kunci ya, ataupun sinonim-sinonim yang hampir sama gitu dengan kata yang Bapak Ibu ingin cari gitu ya, sinonim-sinonimnya ya. Kemudian bisa gunain operator boolean ya, and, or, dan not ya. Kita bisa tambahkan di kata kuncinya Bapak Ibu ya. Nanti akan diajarin di tutorialnya ya, di video Bapak Ibu bisa lihat ya maksudnya ini seperti apa, lebih jelas gitu ya. Kemudian manfaatkan fitur filter ya, seperti tahun, jenis dokumen, bahasa yang kita inginkan ya, itu juga bisa Bapak Ibu ya dengan manfaatan fitur filter ya, kalau seandainya ada di laptop Bapak Ibu. Nah, ini kalau pakai Google Scholar ya, ketik kata kunci yang kita harapkan ya, gunakan tanda kutip Bapak Ibu untuk frasa yang kita ingin cari. Misalnya mau dicari adalah literasi digital ya, langsung kita kutipkan. Atau misalkan yang mau dicari terkait dengan judul penelitian gitu ya, penerapan kompres hangat gitu. Nah, kita pakai kompres hangatnya itu kita kutipin, nanti akan keluar tuh
ya, atau kita filterkan juga tahun ataupun penulisnya siapa ya. Kalau seandainya tahu ya pengarang dan tahun terbitnya, ya ini bisa kita juga cari. Nah, kemudian ini kita harus lakukan Bapak Ibu evaluasi kualitas sumbernya dengan peer review yang relevan ya. Kemudian gunakan aplikasi manajemen referensi ya seperti Mendeley, Zotero, EndNote ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sarankan dalam penggunaan Mendeley nih Bapak Ibu bisa akses gitu ya. Nanti cara tutorialnya juga akan ada di dalam video. Nah, makanya saat ini ya lebih mudahnya ya adalah aplikasi nih penerapan langsung praktek ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Silakan disimak video-video yang saya paparkan di dalam slide ini. Ya, silakan Bapak Ibu klik ya, kemudian disimak baik-baik di dalam video tersebut dan langsung dipraktek di laptop masing-masing ya. Nah, ini ada beberapa video yang nanti Bapak Ibu bisa akses ya. Silahkan di waktu yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat. Ya, ataupun saya sudah siapkan juga link-link video tutorial ya bagaimana melakukan penelusuran secara online dan juga aplikasi Mendeley ini ya Bapak Ibu bisa gunakan untuk nanti membantu dalam penulisan daftar pustaka Bapak Ibu dan penulisan citasi kutipan ya dari buku, jurnal dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu penelusuran literatur online itu penting ya sebagai landasan dalam penelitian khususnya di dalam kajian pustakanya. Jadi gunakanlah sumber terpercaya dan teknik pencarian yang tepat. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, kita lanjutkan dengan penelusuran secara online ya aplikatifnya tadi. Silahkan dipraktekkan. Terima kasih.